Baik, selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Selamat siang, Siang, Ibu. Bu. Iya, salam sehat dan bahagia selalu buat rekan-rekan saya, mitra hebat saya di kelompok ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Se- Semuanya sudah makan siang ya? Sudah, Bu. Oke, iya baik. Terima kasih. Karena bagaimanapun kita mau melakukan sesi di tatap maya ini, kalau hati Bapak Ibu tidak di sini, ya kan, perutnya masih keroncongan, otomatis nanti tidak maksimal kita, ya kan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya lihat juga wajah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan fresh ya, berarti kita sudah siap di sesi ruang kolaborasi ini. Baiklah, sebelum kita mulai sesi kita hari ini Bapak Ibu, saya minta kesediaan Bapak Ibu seperti biasa, kita awali segala sesuatunya dengan doa. Siapa Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, Saya, Bu. silakan Ibu Juliana. Ya, silakan Ibu Juli. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih Bu Juliana sudah memimpin kita doa dalam sesi ini. Baik Bapak Ibu, sebelum Sebelum saya memulainya, saya ingin bertanya dulu perasaan Bapak Ibu hari ini. Bu Reni, gimana? Sehat? Sehat, Ibu. Oke, terima kasih masih dengan senyum manisnya ya. Pak Hairul, bagaimana sehat Bapak? Sehat, Ibu. Oke, Ibu Juliana juga ya. Saya ngecek kehadirannya sekaligus Sehat, ini. Bu. Oke, baik. Berarti saya lihat tinggal Pak Mardimpu ya. Tadi memang saya lihat di grup WA ini Pak Mardimpu bilang ada jaringan yang terganggu sepertinya. Jadi biarlah kita mulai saja Bapak Ibu dengan sambil menunggu kehadiran Pak Mardimpu. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen kegiatan kita pada hari ini ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Iya, apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, adapun kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita bertemu di ruang kolaborasi modul 1.1. Untuk pertama sekali dengan sebelumnya kita sudah bertemu di forum diskusi ya Bapak Ibu. Namun ini adalah pertemuan pertama kita secara tatap maya melihat secara langsung di depan kamera wajah Bapak Ibu CGP hebat ya. Jadi kita masuk ke dalam modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, setelah kemarin Bapak Ibu sudah masuk dan diskusi, saya lihat di breakout room-nya semuanya Bapak Ibu aktif ya Bapak Ibu CGP semuanya aktif dan semalam juga kita udah berikan refleksi dengan apa kegiatan kita yang kemarin. Nah, pada sesi yang hari ini kita lihat Bapak Ibu ya apa yang akan agenda sebagai agenda kita ya Bapak Ibu. Ya, kita masuk di modul 1.1. Adapun agenda kita pembukaan sudah saya berikan tadi, kemudian refleksi pembelajaran modul, kita akan lakukan refleksi sebentar, kemudian aktivitas sesi akan saya jelaskan nanti Bapak Ibu, kemudian review aktivitas pembelajaran dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, adapun tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini adalah yang pertama, Bapak Ibu hebat para CGP dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Kemarin Bapak Ibu sudah diskusi dan ini akan mempresentasikannya dalam kelompok ya. Kemudian yang kedua, para CGP juga mendapatkan masukan dan rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Jadi ini enaknya kita Bapak Ibu bertemu di tatap maya. Kita akan mendapatkan masukan-masukan hebat dari para CGP lainnya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Oke, baiklah. Ini kira-kira skenario kita dengan waktu yang sudah ditentukan baik pembukaan, presentasi, penguatan dan penutup ya Bapak Ibu. Kita boleh nanti saling melihat time-nya, boleh saling mengingatkan Bapak Ibu. Nah,
Sebelum kita mulai ya sesi kita, saya mau lihat kita dulu melakukan ice breaking lah dulu sedikit ya Bapak Ibu ya. Boleh ya, biar jangan kaku sekali. Saya lihat ada yang bisa memimpin ice breaking kita Bapak Ibu? Ada yang bisa memimpin ice breaking kita? Atau kali ini karena masih modul 1.1 mungkin dari saya aja ya. Untuk berikutnya nanti saya yakin Bapak Ibu CGP hebat akan dapat memberikan ice breaking kepada kita bersama. Oke, ice breaking kita Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita kedua ke atas bersama. Iya, kita untuk menggerakkan saja supaya jangan mouse-nya aja yang kita pegang ya kan. Kita angkat kedua, kemudian kita turunkan. Kemudian kita geleng kepala kita kiri dan kanan Bapak Ibu. Boleh ambil waktu sejenak untuk rileks, menggelengkan kepala dulu. Oke, sekali lagi angkat tangannya. Kemudian turunkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Sedikit sudah bergerak ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah, berikut ada kesepakatan belajar Bapak Ibu yang akan kita laksanakan. Ini perlu ya Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu juga para CKB hebat boleh melaksanakan setiap akan memulai pembelajaran, membuat kesepakatan dengan siswa. Nah, di sini juga yang pertama Bapak Ibu seluruh peserta kita memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain juga mendengarkan. Kemudian Bapak Ibu berpendapat setelah dipersilahkan. Ya, nanti akan ada moderator mungkin di setiap sesi kelompoknya. Jadi berpendapatlah setelah dipersilahkan. Kemudian berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira Bapak Ibu. Ya, ada yang mau kita tambahi Bapak Ibu dari kesepakatan belajar ini? Sudah pas? Sudah pas ya? Sudah Bu, Oke, sudah Bu. baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke presentasi kelompok. Nah, bagaimana alurnya dalam presentasi kelompok? Berikut saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Yang pertama, tanggung jawab peran kelompok. Jadi semua harus berperan. Tidak ada satu orang yang berbicara dia saja, yang lain hanya diam. Tidak ya Bapak Ibu, tapi semua harus mengambil alih. Nah, presenternya yang pertama berperan mempresentasikan hasil kelompok. Kemudian pemberi tanggapan itu berperan memberikan tanggapan positif. Kemudian penanya berperan memberikan pertanyaan. Penjawab bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan lain. Dan ada notulen. Jadi di setiap kelompok pastikan ada notulen ya, yang harus bertugas mencatat tanggapan dan proses diskusi agar segala tanggapan yang diberikan oleh kelompok lain dapat nanti kita perbaiki, karena itu adalah umpan balik bagi kelompok kita ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya persilahkan. Kemarin sudah kita di kelompok masing-masing. Saya akan tutup screen saya, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu, saya perbolehkan, iya, saya perbolehkan untuk kelompok satu. Kemarin kelompok satu adalah Ibu Juliana ya, Ibu Juliana dan Pak Hairul. Kemudian kelompok Iya dua, Bu. Bu Reni dengan Pak Mardimpu ya, walaupun mungkin Pak Mardimpu masih ada jaringan. Oke, mungkin bisa diatasi oleh Bu Reni. Baiklah, kita akan persilakan Bapak Ibu untuk mulai dari kelompok satu terlebih dahulu ya. Untuk sesi-sesi berikutnya nanti kita bergantian ya. Di sesi berikutnya kita akan bergantian kelompoknya. Baik, silakan Ibu Reni. Baik, terima kasih kesempatannya buat Ibu fasilitator kami. Ibu, terima kasih ya. Ini pertemuan kedua kita ya Ibu untuk Rukol dalam materi filosofi KHD. Nah, kami akan mencoba, walaupun saya sendiri ya, tapi karena Bapak Mardimpu kondisi jaringannya ya sedang bermasalah, mendesain kerangka filosofi Merdeka Belajar. Ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan kepada kelompok yang lain. Yang pertama, bahwa di dalam pendidikan yang berhamba kepada murid bukan berarti pendidikan itu tidak terarah dan terpimpin. Yang dimaksudkan Bapak KHD di sini adalah pendidikan yang mengarahkan anak kepada keselamatan yang bahagia. Artinya apa? Penuntunan lewat budi pekerti.
lewat pembiasaan-pembiasaan baik, dan bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang positif kepada siswa kita di dalam kelas. Itulah yang dikatakan kan menghamba kepada murid. Itu Bu hasil presentasi kami, hasil diskusi kami dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Ibu Fasil. Terima kasih Ibu. Iya, luar biasa sekali ya hasil presentasi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kelompok 1 sudah memberikan hasil diskusi mereka yang terbaik. Bapak Ibu dari kelompok lain boleh kalau ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin kelompok 2, yuk. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Saya mau silakan Pak menanggapi, Hairul. Bu. Ya. Menurut saya apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 luar biasa, Bu. Berdasarkan pemaparan Ki Hajar Dewantara, saya pikir memang ini dipaparkan oleh kelompok 1 dan itu menjadi sih, Bu. Halo Pak Hairul, sudah? Iya, mungkin di jaringan saya ya. Halo Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Iya, iya. Terima kasih Pak Hairul buat penguatan dan umpan balik yang diberikan kepada kelompok 1. Kelompok 1 sudah memberikan yang terbaik dan bisa kita simpulkan tadi ya bahwa hasil yang mereka dapatkan itu em, mengenai filosofi KHD sangat membuka paradigma kita buat para Bapak Ibu guru hebat CGP di sini tentang bagaimana menanggapi dan menuntun anak didik kita. Ya, oke. Terima kasih buat kelompok 1 dan saran yang diberikan dari kelompok 2. Berikutnya, kelompok 2 ya, bisa kita berikan waktu kepada kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Yuk. Baik Bu, dari kami kelompok 2 izin share screen ya Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, Silakan Ibu. untuk kelompok 2 dari hasil presentasi dari hasil diskusi kelompok kami, boleh kami paparkan di sini bahwa yang kami sepakati itu adalah tentang bagaimana menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami, dan menjadi tolak ukurnya itu adalah menciptakan menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada diri siswa kami nantinya, yang salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi profil pelajar Pancasila itu perlu ditumbuhkan kepada anak didik kami nantinya di sekolah. Seperti itu Bu hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, Bapak Ibu CGP yang lainnya, kelompok lain yuk, silahkan kita berikan tanggapan, kita berikan reaksi kita terhadap hasil kelompok kedua. Yuk, saya silakan dari kelompok 1. Nah, baik Bapak Ibu, kami dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil presentasi dari teman kami kelompok 2. Luar biasa pemaparannya ya. Saya semakin tersadar bahwa peran saya tidak hanya sebagai pendidik, dan seperti apapun nanti murid saya tetaplah menjadi seorang guru. Ketika dia sudah jadi dokter, guru tetaplah guru. Jadi Bapak Ibu luar biasa pemaparannya ya. Untuk teman saya Mardimpu, tadi dia ada dapat kabar memberikan WA kepada saya kalau handphonenya sedang bermasalah Bapak Ibu fasilitator. Jadi kita menunggu ya, tetap menunggu teman kita ya Ibu ya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih
dari kelompok 1 sudah menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Nah, inilah memang yang saya inginkan dari para Bapak Ibu CGP hebat yang luar biasa. Semua sudah berpartisipasi dengan aktif. Semua sudah memberikan umpan balik ataupun saran-saran hebatnya untuk boleh perbaikan dari kelompok-kelompoknya. Nah, ini membuktikan memang apa yang Bapak Ibu diskusikan di ruang sesi 1 yang kemarin, apa yang sudah Bapak Ibu bicarakan, sudah mendapat satu kesepakatan, sudah mendapat satu benang merah bagaimana Bapak Ibu memahami konsep filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi benar memang ya Bapak Ibu ya, bahwa seperti tadi yang kelompok 2 ucapkan, bahwa konsep menuntun dari KHD memang layak kita praktik baikkan di kelas kita ataupun di sekolah kita. Bagaimana kita Bapak Ibu, kita para CGP hebat di sini. Tadi juga saya dengar Pak Hairul sudah mengakui selama ini mungkin paradigmanya masih salah tentang bagaimana konsep menuntun anak-anak. Dan sekarang setelah sesi ini, Bapak Ibu saya lihat sudah memahami sedikit banyak tentang konsep menuntun dari KHD. Jadi ini memang yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu hebat, sehingga eh, presentasi kelompok semua dapat dilaksanakan dengan baik ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, eh, berikutnya saya akan share kepada Bapak Ibu lanjutan dari kegiatan kita hari ini ya Bapak Ibu. Setelah tadi Bapak Ibu melakukan presentasi, nah penguatan yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu, kesimpulan dari hasil diskusi yang saya lihat adalah yang pertama, Bapak Ibu semua adalah rekan-rekan hebat yang sudah memahami modul 1.1 dengan sangat baik. Semua saya lihat sudah berkomitmen untuk dapat lakukan ini dengan baik. Jadi Bapak Ibu benar yang seperti yang diucapkan Ibu Juliana tadi. Mari setelah kita pahami konsep-konsep KHD ini, kita laksanakan di kelas, kita laksanakan kepada anak didik kita Bapak Ibu, agar apa yang kita sudah pelajari tidak hanya ada pada diri kita, tetapi kita boleh berdampak pada eh, teman-teman kita, pada anak didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Berikutnya sebagai sesi penutup kita, Bapak Ibu, saya akan kirimkan sebelum sesi penutup, maaf Bapak Ibu, saya akan kirimkan melalui kolom chat kita. Oke, saya stop share ini ya Bapak Ibu. Saya akan kirimkan di kolom chat kita link Bapak Ibu untuk Bapak Ibu isi di Jamboard kita. Saya berikan waktu boleh 5 sampai 10 menit. Izinkan saya ambil linknya dulu ya Bapak Ibu. Saya akan minta kita isi refleksi kita Bapak Ibu. Ya, apa yang sudah terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke. Izinkan saya bentar. Oke, ke kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, apakah sudah terlihat di kolom chat kita Bapak Ibu? Di sana ada saya buat link Jamboard kita untuk boleh kita isikan Bapak Ibu. Yuk Sudah, Bu. saya berikan waktu Bapak Ibu 2 sampai 5 menit untuk isikan di Jamboard dan kemudian nanti akan kita boleh paparkan ya Bapak Ibu. Sambil saya boleh kembali akan sharekan apa yang Bapak tuliskan di Jamboard. Bapak Ibu tuliskan di Jamboard kita. Oke, saya lihat sudah mulai ada yang menuliskannya. Saya akan kembali sharekan ke Bapak Ibu sekalian. Iya, saya lihat Ibu Reni sudah menuliskannya ya. Ya, sambil menunggu yang lainnya. Ya, ini dia. Refleksi kita terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua sudah menuliskannya dengan hebat ya. Saya minta kesediaan Bapak Ibu yuk untuk 1 atau 2 orang menyampaikan apa yang Bapak tuliskan, Bapak Ibu tuliskan di Jamboard kita.
Ada yang bersedia? Mungkin Ibu Reni yang sudah selesai ini saya lihat. Yuk, silakan Ibu. Terima kasih Bu Fasilitator yang tidak pernah bosan mendengarkan suara saya. Iya, silakan Ibu dengan Wah, senang hati. apa kabar teman-teman semua? Saya mungkin peserta yang paling jauh ya dari Kalimantan. Saya bersyukur bisa ketemu Ibu Fasil yang dari Medan gitu Iya, ya. Ibu. Nah, saya sangat bersyukur bisa dapat Ibu Fasil seperti Ibu Elizabeth ya. Terima Saya kasih, semakin Ibu. paham, semakin menyadari peran saya sebagai seorang guru. Jujur saya Bu, sebelum mendengar dan mempelajari modul ini, saya adalah seorang guru yang suka menghukum ya. Malah anak-anak itu bingung kenapa ada seperti ada perubahan yang sangat 180 derajat pada saya gitu. Biasanya kalau pagi-pagi itu saya selalu marah sama anak-anak. Tapi setelah mendapatkan pemahaman tentang modul ini, tentang menghamba, kodrat alam, kodrat anak, ajaman, kemudian tentang menuntun, saya semakin sadar bahwa guru itu harus digugu dan ditiru. Tidak perlu kita bicara panjang lebar kepada anak-anak. Yang penting adalah keteladanan. Bagaimana kita bisa mencerminkan dan mencontohkan keteladanan yang seperti apa. Karena kita adalah role model, kita adalah artis ya. Apa yang kita lakukan itu selalu ditiru. Begitu Bu, pemahaman dari saya. Terima kasih Bu Oke, Elizabeth. terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Reni satu kembali refleksi yang luar biasa yang diberikan oleh Ibu Reni ya. Kita dapat satu insight tadi. Gugu dan ditiru. Guru itu adalah sosok sosok yang gugu dan ditiru begitu ya Ibu Reni ya. Jadi para rekan hebat mitra saya hebat CGP kelompok ini luar biasa pemahamannya ya. Saya juga sangat senang berkolaborasi dengan ibu-ibu hebat di sini, Bapak Ibu hebat. Semuanya dapat mengutarakan eh, hasil dari apa yang sudah dipelajari masih di modul 1.1, tetapi luar biasa saya lihat pemahamannya ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat semua yang sudah menuliskan refleksi kita di kolom ini. Izinkan saya untuk stop kembali ya Bapak Ibu. Iya, adapun Bapak Ibu, sesi kita hari ini kita mau selesaikan ya. Kita sudah sampai di ujung sesi. Bapak Ibu saya ingatkan ya. Izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu untuk segera memperbaiki atau menambahkan ya, tepatnya menambahkan apa tadi yang sudah diberikan oleh masing-masing kelompok, saran ataupun umpan balik yang diberikan, mari kita tambahkan di hasil presentasi kita tadi. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengunggah hasilnya di LMS kita. Bapak Ibu jangan bosan-bosannya ketika saya nanti akan selalu memberikan surat cinta kepada Ibu, Bapak di kelompok atau di grup WA kita. Mungkin saya akan mengingatkan kita tentang tugas-tugas kita yang belum ya Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu semua tetap semangat. Bisa ya Bapak Ibu ya? Gak apa-apa ya jika saya nanti ingatkan di grup WA mengenai ini semua. Nah, kembali eh, sebagai penutup kita pada hari ini Bapak Ibu, ada yang mau memberikan satu kalimat atau satu gambaran lagi sebagai umpan balik kegiatan kita pada hari ini? Ada yang bersedia? Apa yang sudah kita dapatkan di sesi kita pada hari ini? Siapa yang satu orang? Yuk, satu orang terakhir sebelum kita tutup, Saya Bapak. Bu, Iya, silakan Ibu Juliana Simarmata. ya Bu, yang saya dapatkan hari ini sungguh sangat luar biasa, banyak hal-hal positif yang bisa saya rasakan dan mungkin menjadi pengalaman buat saya sendiri bagaimana bisa menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini terkhusus di kelas saya, Bu. Jadi tergugah saya dan akhirnya menjadi apa ya, introspeksi buat saya bahwa ternyata pengalaman saya yang lalu sebelum menjadi CGP ini jadi apa? Jadi pengalaman yang tidak mengenakan kalau Iya, diingat pada murid-murid. Jadi sekarang jadi tercerahkan lagi bahwa ternyata ada loh hal-hal positif yang tidak harus menghukum, tidak harus memberikan sanksi dan segala macamnya yang bisa membuat murid kita menjadi sedih, menjadi terluka dan sebagainya. Jadi itu yang saya dapatkan Bu adalah murid kita itu adalah anak kita. Kita bayangkan seperti anak kita yang harus dituntun, yang harus diarahkan sesuai dengan potensinya.
Itu Bu yang saya dapatkan. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti bisa saya garis bawahi ini benang merah yang bisa diambil Ibu Juliana. Bisa saya simpulkan bahwa saat ini Ibu Juliana akan berkomitmen bahwa anak di sekolah pun akan dianggap seperti anak didik, anak sendiri juga yang harus dituntun dengan sepenuh hati. Begitu ya Ibu ya. Semoga semua Bapak Ibu CGP hebat di ruang ini kita semua sama-sama komitmen untuk dapat melakukannya. Begitu ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dan kita juga boleh telah sepakati tadi semuanya di ruang ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi kita terakhir yaitu penutup, kembali tadi saya ingatkan ya Bapak Ibu terhadap tugas-tugas yang belum agar kita selesaikan. Dan mari kita tutup Bapak Ibu. Boleh mungkin saya minta untuk memberikan senyum yang paling indah, senyum yang paling baik untuk boleh saya ambil gambar kita ya, take picture ya. Baiklah Bapak Ibu. Saya hitung ketiga, kita beri senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat sekalian. Terima kasih buat waktunya yang sudah hampir 2 jam kita berada di sesi ruang kolaborasi ini. Sangat senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Semoga tetap semangat dan saya ingatkan untuk melanjutkan ke sesi berikutnya Bapak Ibu ya. Akan ada koneksi antar materi itu agar diselesaikan. Oke, Bapak Ibu ada elaborasi pemahaman juga ya untuk kita bertemu kembali dengan sesi instruktur. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat, selamat mengunggah tugasnya, tetaplah bahagia, tetap jaga kesehatan. Demikian Bapak Ibu, boleh meninggalkan ruangan. Stop, belum stop.